Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru qali, anta misbah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. ولكل منهم والصحابة أجمعين. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف ونهدر دعواهم بيا سبحانك اللهم وتحيتهم بيا سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آمين. Sabnya dirapatkan. Bapak Kiai Haji Mamun Adung, Ketua Pembina, Ketua Pengurus, serta Ketua Umum Majelis Talaqobah yang saya hormati, serta ibu-ibu warga RW 08 yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan rahmat, nikmat serta taufik hidayahnya lah. Pada malam kesempatan ini kita masih diberikan nikmat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati, mengawali pengajian malam hari ini, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah suratul Fatihah acara malam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil barakah wal maghfirah wa bi syafaati Rasulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya untuk membuka pintu-pintu langit, berharap segala keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama berkilat dengan salawat Nabi yang akan dipandu oleh Ustaz Aden Kamaludin. Padanya dipersilakan.
اللهم صل واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Pembacaan Barzanji insyaallah didukung oleh Ustaz Bisri, Ustaz Cibung, serta Bapak Jamaludin. Padanya dipersilakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ولما تم من حقه شهران على مشهور الأكوان المروية وهي بالمدينة المنورة يبوء القرى وكان قد استاذ بأخوانه بني عامر من الطائفة النجرية ومن الصفر وسهام Hadirin jamaah al-Akbar serta jamaah Majelis Talim Daurah Islamiyah Mar'atus Solehah dipimpin oleh Haja Latifah serta ibu-ibu yang saya hormati. Selanjutnya serta jamaah sekalian yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara Yakub. Padanya dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Demikian tadi telah lewat dari pendengaran kita pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kepada yang membaca Allah Subhanahu wa taala pahala, begitu juga kepada kita yang mendengarkan. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, selanjutnya kita sama dengarkan laporan atau sambutan Ketua Majelis Tiraqobah Bapak Anayohan. Padanya dipersilakan. Bukan Anayohan, Anayohan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yu'afini amma huwa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka
Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kasus juga. Banyak Dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta kita sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. orang Sumatera. Pertama yang saya hormati guru kita Bapak Kiai Haji Mamunadung, Bapak Ustadz Slamet, SHG, Bapak Ustadz Taufik, Bapak Ustadz Husain, Bapak Ustadz Basuni, dan terakhir Bapak Ustadz Nahwan, serta jamaah Daurah Islamiyah Manatus Salihah, alhamdulillah sudah hadir, dan para jamaah Masjid Talim Al-Baba, insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada para jamaah, para donatur yang telah menyisihkan rezekinya untuk acara pada malam hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kita. Mari kita doakan semoga guru-guru kita ini selalu diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, yang halal dan barokah, serta umur yang panjang agar bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah, selain dulu saya ada cerita sedikit para jamaah. Dulu waktu saya masih muda, Udah tua. selain Pak Kiai, dulu saya pernah diajar di Baitul Hikam. Ini ada guru saya, ada Pak Ustadz Basuni, ada Pak Ustadz Nahwan. Saya ingat banget dulu waktu ngaji di sini, salah satunya itu ialah latihan pidato. Saya waktu itu berpikir, pidato buat apa sih latihan segala? Lagian kan biasanya pidato mau para pejabat gitu kan. Ternyata setelah puluhan tahun ngaji di sini, baru sekarang kepake pidatonya. Dulu nggak berpidato, pas sekarang aja pidato mulu nih. Mungkin kalau dulunya saya benar-benar diunin pidatonya, mungkin udah jadi pejabat mungkin. Ataupun dulu pernah di sini sama Ustadz Nawan juga. Kebetulan waktu itu Ustadz Nawan yang jadi mentor saya. Kalau di sini sekarang diambil alih sama Ustadz Slamet kajian qiraat. Dulu saya itu waktu kecil itu bukan ngajarin, jago benar qiraat. Boleh dibilang seperti itu. Bahkan saya juga punya satu surat di mana surat ini saya simpan buat jaga-jaga. Sewaktu-waktu di sini saya disuruh baca qiraat gitu kan. Jadi saya udah ada ancang-ancang. Gitu. Tapi jangan ditanya, ya Ustaz ya. Yang disuruh Ustaz. Itulah intinya guru saya ini Ustaz Nawan boleh dibilang awet muda lah ya. Dari dulu sampai sekarang gini aja orang ya. Mungkin itu saja dari saya para jamaah. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian jamaah hadirin sekalian, sambutan sampaikan oleh Ketua Majelis Al-Muqobah Bapak yang selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan. Mari kita sama-sama simak tausiah agama tentang Maulid yang disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Ahmad. Padanya dengan segala hormat dipersilakan. Ustaz, ya, langsung sambutan dulu, Pak Haji. Sambutan dulu. Ini aja. Kurang bagus. Gerakan ini ya? Iya. Izin berdiri, Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah
ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم ما تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, yang saya muliakan, yaitu guru kita sekaligus saya anggap sebagai orang tua saya, yaitu Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ma'mun Adung, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan keberkahan kepada beliau. Yang saya hormati segenap para asatid, Bapak Ustadz Selamat, Bapak Al-Ustadz Haji Husein, Bapak Ustadz Taufik, Bapak Ustadz Basuni, dan para asatid yang lainnya. Duduk. Aduh, itu belum tua nih kita. Bapak-bapak ya duduk ya. Biasanya kalau duduk lamaan dikit. Dan yang saya hormati segenap para asatid lainnya dan asatidah, yang mohon maaf saya tidak menyebutkan namanya satu persatu karena memang tidak daftar namanya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang saya hormati segenap para orang tua, para sesepuh yang saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Yang saya hormati segenap para jamaah sekalian, jamaah pengajian Al-Aqobah dan pengajian daurah mar'ah solihah, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mohon maaf Bapak-bapak Ibu, saya sedikit grogi sebenarnya ini. Ya, biasanya karena saya mah tiap hari kemarin lagi panitia datang, kata saya ini kagak salah ngundang anak ini begitu. Tapi saya insya Allah yang namanya kalau disuruh untuk memberikan ilmu tidak akan menolak karena diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana di malam ini penceramahnya lewat mana nih, sono banjir sini banjir. Tahun kemarin kali ya, bukan ya? Iya. Alhamdulillah ini cerah Allah berikan. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dalam rangka tidak lain adalah kita menambah kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan mencontoh ajaran Nabi kita. Di yaumil akhir nanti Allah kumpulkan kita bersama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit saya pengen cerita kenapa Ustadz Ma'mun ini saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Saya ini bolak-balik ke sini ke Baitul Hikam dari saya bujangan, dari masih dikontrakan samping masjid. Ketika itu saya baru pulang nyantren, saya motor aja kagak punya. Dari rumah di dekat Royal 1 kemari jalan kaki. Pulang habis ngajar Iqra, pulang jalan kaki lagi. Terus sampai sekarang, alhamdulillah Al-Ustadz Haji Ma'mun Adung kagak bosan sama saya.
Kalau bosan mah dari dulu saya udah kagak ada di sini kayaknya mah. Alhamdulillah di sini masih bersama beliau karena memang ketika masih bujangan bapak saya udah meninggal. Jadi banyak saya minta tausiah beliau, minta semangat kepada beliau sampai ketika saya mau buka pesantren. Alhamdulillah saya tinggal di Boris Pelawat, sekarang udah ada pesantren. Saya nanya dulu sama beliau, Pak Ustadz, kata saya, Pak Haji, ini saya di pikiran saya pengen banget buka pesantren, tapi tanahnya sempit. Kalau kira-kira idealnya emang agak ideal. Saya juga pernah berdoa sama Allah, ya Allah tolong hilangkan keinginan bikin buka pesantren. Udah saya pengen minta begitu sama minta dihilangkan pikiran itu, nggak hilang-hilang. Akhirnya menghilangkan penasaran saya nanya sama Pak Ustadz Haji Mamun Adu. Saya sanggup sebagai orang tua saya, Pak Ustadz, ini gimana ya? Saya nggak hilang-hilang, ini pikiran pengen aja buka pesantren. Akhirnya kata beliau, gimana? Ya udah kalau emang begitu mah Bismillah. Karena udah beliau bilang Bismillah. Biasanya mah kita kalau baca Bismillah mau ngapain? mau mulain aja ngapa-ngapa baca Bismillah. Kata beliau, ya udah Bismillah. Akhirnya saya Bismillahirrahmanirrahim. Beliau saya angkat menjadi pembina di sana, ketua pembina. Alhamdulillah sekarang pesantrennya udah 4 tahun jalan. Ya, alhamdulillah. Udah ada santri putra putri. Jadi kalau dulu mah malam sekolahan itu kalau ramenya pagi doang, siang sepi, malam sepi. Sekarang mah 24 jam. Rame, ada santri yang tinggal di sana. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kumpul di sini di tempat yang Allah berkahi ini tidak lain karena niat kita ingin memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang bilangnya Maulid, ada yang bilangnya Maulud. Kita mah udah yang mana aja, yang penting niatnya sama. Nanti juga kalau pengen tahu artinya mah diajarin sama guru. Kenapa disebut Maulid? Kenapa disebut Maulud? Biasanya orang yang belajar bahasa Arab itu nanti diajarin ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dibacain oleh qori kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasul kita ada contoh yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih kita harus mencontoh Nabi? Kira-kira jawabannya paling tidak ada 3. Kenapa kita harus mencontoh Nabi? Yang pertama, kalau ayam disuruh nyontoh kambing, namanya yang nyuruh nggak punya pikiran. Lah ayam bunyinya? Iya, kambing bunyinya? Sampai tahun 5000 nggak bakal bisa. Ayam disuruh nyontoh kambing. Tapi kita disuruh nyontoh Nabi kita. Kita manusia, Nabi kita juga sama. Insya Allah kalau kita niatkan dalam hati kita, kita akan bisa mencontoh Nabi kita. Karena kita manusia, Nabi kita juga manusia. Sama. Cuman Nabi walaupun manusia, bukan manusia biasa. Kata Imam Bushair dalam maulidnya, beliau mengatakan, Muhammadun basyarun la kal bashar. Muhammad itu manusia, tapi enggak kayak manusia biasa. Contohnya misalnya kita tidur, Nabi kita juga tidur. Cuman kalau tidurnya Nabi, matanya merem, tapi hatinya tetap hidup. Hatinya tetap menerima perintah dari Allah. Tapi kalau kita, kalau matanya udah tidur, tidurnya keblok semuanya tidur. Kadang-kadang ada yang lewat di atas kita kagak tahu. Ada yang lewat di samping kita kagak tahu kalau lagi tidur. Tuh, Nabi kita beda. Apalagi yang beda? Kita keringetan, Nabi kita juga keringetan. Cuman keringatnya Nabi wangi, harum seperti minyak kasturi, padahal zaman itu belum ada parfum. Tuh. Tapi kalau keringat kita, rasain masing-masing aja dah.
Beda. Nabi sama kita. Kita ngeludah, Nabi juga ngeludah. Cuman ludahnya Nabi obat. Ada satu kejadian ketika beliau hijrah ke kota Madinah, beliau mampir di Gua Sur bersama Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku bersihin dulu nih, takutnya ntar di dalam ada binatang-binatang yang bahaya. Dibersihin sama Abu Bakar. Bener, baru ngebersihin lari ke pojokan, tangannya digigit sama kalajengking. Langsung tangannya bengkak, badannya panas, rasanya sakitnya bukan main. Tapi namanya Abu Bakar nggak langsung teriak-teriak, nggak langsung wadaw-wadaw, dia tahan aja tuh rasanya, karena nggak mau nyusahin Nabi kita. Beliau diem, lama-lama ketahuan juga, pucet mukanya. Kata Nabi ditanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau pucet aja? Emang nggak seneng diajak hijrah? Enggak. Terus kenapa? Takut sama orang kafir Quraisy? Enggak. Terus kenapa? Kamu sedih ninggalin yang di Mekah? Enggak. Terus kenapa diam aja? Tangan. Ngapa tangan? Digigit kalajengking. Kata Abu Bakar. Kata Nabi, dari tadi ngomong Abu Bakar, kenapa diam aja? Ya Rasulullah, biar saya sakit, jangan sampai saya nyusahin engkau ya Rasulullah. Terus apa kata Nabi? Udah sini tangannya mana? Diambil tangannya sama Nabi, dibacain Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Itu yang tadinya bengkak langsung kempes. Yang tadinya badannya udah meriang langsung hilang sakitnya. Itu ludahnya Nabi. Nah kalau kita yang ngeludahin, insya Allah bengkak campur korengan. Bau jigong. Tuh, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, basarun lakal basar. Nabi kita Muhammad manusia, tapi nggak kayak manusia biasa. Bebetnya, bobotnya, bibitnya juga beda. Makanya kita disuruh nyontoh Nabi kita. Kemudian yang kedua, Nabi kita itu kehidupannya multidimensi. Di mana aja beliau jadi contoh. Kalau kita tanya ya Rasulullah, wahai Pak Ustadz, saya seorang pedagang. Apa yang dicatat dari Nabi? Nabi kita dari kecil udah dagang. Dari umur 9 tahun udah diajak sama pamannya Abu Thalib pergi ke negeri Syam bawa dagangan. Padahal baru umur 9 tahun Nabi udah dagang. Gede sedikit 15 tahun diajak lagi. Lewat 15 tahun Nabi dagang sendiri. Bawa dagangan siapa? Dagangannya Siti Khadijah. Sampai lama-lama Khadijah demen sama Nabi. Emang apa demen? Dagangnya pinter. Rugi kagak, untungnya banyak. Siapa yang kagak demen begitu? Muda, ganteng, umur 25 tahun, dagangnya pinter. Kalau di sini kira-kira ada yang begitu? Wah, pasti yang sono belah sono udah ngomong aja, mantu sini. Udah begitu aja udah bilang, kok jangan kemana-mana itu ya buat saya, ini buat saya aja. Itu begitu. Nabi Muhammad umur 25 tahun bukan main, dagangnya hebat. Pak Ustadz, saya seorang tentara, seorang jenderal. Jangan ditanya, Nabi kita juga seorang jenderal. Beliau memimpin pasukan yang banyak. Sama. Saya seorang guru, Pak Ustadz. Nabi kita juga guru, mengajar umat, mengajar para sahabat. Saya seorang kepala keluarga, Nabi juga punya istri, Nabi juga punya anak. Kalau kita ingin mencontoh keluarga yang bahagia, contoh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau Nabi Isa belum tentu bisa jadi contoh keluarga yang bahagia. Kenapa? Nabi Isa belum kawin, diangkat sama Allah ke langit, udah diangkat duluan. Makanya pengikutnya sekarang ada yang menyangka kalau nggak kawin itu termasuk ajarannya Nabi Isa. Makanya pastur pada nggak kawin. Pastur. Lah kalau saya mah kalau ada aturan dalam Islam Ustaz nggak boleh kawin, saya mundur duluan dari Ustaz. Kalau ada aturan dalam Islam nggak boleh kawin, Ustaz ya mundur duluan saya. Emang apa? Lah kita dikasih perabotan mubazir. Kagak ada giro-gironya gitu kira-kira kita bisa botak nih pala. Begitu. Nah, makanya kita mencontohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau multidimensi, dalam bidang apa aja jadi contoh. Kemudian yang ketiga,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dicontoh dari beliau? Beliau adalah di mana saja hebat. Ketika duduk beliau hebat. Ketika berdiri beliau hebat. Ketika di tengah istri-istrinya beliau hebat. Di tengah sahabatnya hebat. Karena akhlaknya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mah kadang-kadang hebatnya satu tempat doang. Ada orang yang hebat banget di kantor, sekantor tunduk sama dia, asal dimarahin gak ada yang berani jawab. Pulang ke rumah dikeplak sama bininya, diem aja. Di kantor hebat, di bini, di luar, di rumah lepak-lepak gitu. Tapi Nabi Muhammad di mana aja hebat. Di depan para sahabat, jangan ditanya bagaimana kecintaan sahabat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di depan para tentara-tentaranya, beliau juga merupakan orang yang sangat diteladani. Ya. Jadi, kenapa kita harus mencontoh Nabi? Karena beliau adalah sosok yang memang bisa kita contoh. Beliau manusia. Alhamdulillah Nabi kita bukan malaikat. Coba kalau Nabi kita malaikat kagak doyan makan, malaikat kagak tidur, malaikat kagak nikah, agak bisa kita nyontoh malaikat. Superman walaupun hebat nggak bisa kita contoh. Superman bisa terbang lah, kita gimana nyontohnya? Mana dia memakai celananya di luar lagi. Superman katanya hebat, pakai celana dalam di luar. Nggak bisa kita contoh, tapi Nabi kita bisa kita contoh. Sedikit bercanda. Dulu saya ada cerita dari guru kita yang senior banget, mungkin masih ada yang kenal ya. Al Ustadz Kiai Badruzzaman, sudah almarhum. Beliau itu tinggalnya di Rawaburung terakhir, dekat Tanjung Burung ya, bukan Rawaburung. Rawaburung lah, gimana? Tanjung Burung dekat kampung Tanjung Pasir sono. Beliau ketika di pengajian ditanya, ditanya sama muridnya, Pak Kiai bisa terbang? Pak Kiai bisa terbang, Pak Kiai. Tanya begitu. Kira-kira kalau ditanya gitu gimana sama murid? Tapi beliau namanya seorang kiai, seorang guru, bisa aja jawabnya. Pak Kiai bisa terbang, Pak Kiai. Apa jawab beliau? Bisa kalau belajar mah. Jawabannya enteng. Bisa kalau lah, bener nggak kira-kira Bapak Ibu? Lah, kalau ada yang pengen terbang silakan belajar. Tapi saya nggak tahu kemana belajarnya. Kenapa? Karena ilmu itu memang Allah ciptakan untuk kepentingan kita. Kenapa nggak ada yang mustahil? Kan menurut kita besi itu berat. Besi kan berat ya, taruh di air tenggelam. Kenapa pesawat bisa dari atas? Kan dari besi pesawat. Adanya di atas. Tuh, kenapa? Karena ilmu. Makanya kita juga mencintai Rasulullah adalah dengan ilmu. Tidak ada yang nggak mungkin. Kemudian pelajaran yang mari sama-sama kita ambil dari kehidupan Rasulullah. Tadi kan kita sudah layak mencontoh Rasulullah. Kenapa? Karena memang beliau layak untuk kita contoh. Yang pertama kita ambil hikmah dari kehidupan beliau. Nabi kita ini dari kecil hidupnya sudah melewati kesusahan-kesusahan. Bagaimana beliau ketika baru lahir, baru dilahirkan oleh ibunya, lahir dalam keadaan yatim, tidak berayah. Kemudian umur kira-kira 2 tahun ibunya meninggal, dibesarkan oleh kakeknya. Beberapa tahun kemudian pun kakeknya meninggal. Lalu disambung lagi oleh pamannya. Hidup beliau dari kecil memang sudah melewati kesusahan. Ini artinya apa? Kalau orang biasanya sudah sering ketemu sama kesusahan, kalau ketemu lagi nggak bakal kaget. Kenapa? Karena udah biasa. Saya misalnya dulu lagi jadi santri sering makan kangkung. Kalau main ke rumah teman dikasih kangkung itu udah biasa. Dikasih ayam ya nambah. Lagi di pondok sering tidur di masjid, pulang ke rumah tidur di masjid lagi, itu biasa.
Diajar tidur di hotel, ya pules. Tapi kalau orang biasa enak tidur di hotel, disuruh tidur di masjid, encok. Artinya apa? Ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, bahkan kepada diri kita. Kita ajarkan, wahai anak-anakku, Nabi juga hidupnya dari muda sudah diterpa dengan kesusahan-kesusahan yang justru menjadikan beliau orang yang besar. Maka kita sebagai umatnya jangan takut dengan kesusahan, belajar yang sungguh-sungguh. Kalau bapak dulu enggak sekolahnya cuma tamat SD, tamat SMP, kalau bisa kita mah kudu sarjana. Kalau bapak kita cuma jadi RT, anaknya kalau bisa jadi camat, jadi gubernur, jadi presiden. Kalau sudah sering susah, insya Allah tidak kaget. Masa remajanya pun Nabi kita tidak dikolokin, tidak dimanja. Beliau penuh dengan perjuangan masa remajanya, dengan perjuangan-perjuangan. Oleh karenanya Nabi kita ini dibesarkan oleh seorang ibu yang ketika melahirkan beliau dalam keadaan sudah sendiri, suaminya gak ada, tapi beliau tetap tabah, tetap tegar membesarkan Nabi Muhammad yang memang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu-ibu dukung anaknya untuk menjadi orang besar. Kalau dalam ilmu tarbiyah mah dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama. Al-ummu madrasatul ula. In a'dattaha a'datta saban thayyibal a'raq. Kalau engkau siapkan ibu-ibu ini sebaik mungkin, maka akan melahirkan generasi-generasi yang hebat. Ya, jadi dari ibu-ibu, kadang-kadang saya suka hati saya sedih. Ini mah bukan di sini ya, di kampung saya. Saya mah pagi-pagi ngajarin anak-anak ngaji, ngajarin pelajaran. Pas malamnya asal habis maghrib aja emaknya kerokean. Kalau belum jam 10 belum berhenti. Mending kerokeannya gratis tuh, nyewa alatnya. Sekali nyewa goceng. Kata saya, ya Allah, kalau kita bilangin marahan dia. Duit saya katanya. Begitu. Duit saya. Iya emang duit ente kan kuping anak ini, ngapa sampai kemari suaranya. Tapi memang kita harus berusaha. Bagaimana anak-anak kita biar jadi orang hebat. Harus kita dukung dengan baik perjuangan. Berawal dari kesusahan-kesusahan inilah akan menjadi orang yang berhasil. Bahkan Imam Syafi'i dalam bait mahfuzatnya dikatakan man lam yazuk dzullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzullal jahli tula hayatihi. Orang yang nggak pernah ngerasain sulitnya mencari ilmu walaupun satu saat, dia akan merasakan pahitnya kehidupan seumur hidupnya. Jadi kita jangan nyeselnya ntar kita pas udah lewat baru nyesel. Ngapa nggak belajar dari dulu ya? Begitu. Kayak si Nana tadi nyesel, tapi alhamdulillah masih kepake ilmu pidatonya. Ilmu pidatonya masih kepake, alhamdulillah. Jadi yang namanya belajar mah nggak ada terlambatnya. Kalau kata ahli pendidikan, long life education. Selama kita hidup itulah pendidikan. Dulu saya lagi di pondok nggak diajarin praktek langsung. Motong kambing, motong ayam, praktek langsung kagak ada. Cuma diajarin teorinya doang. Kalau motong ayam di mana? Diajarin. Di mana kalau motong ayam, Pak? Di leher. Iya, kalau motong ayam bukan di leher ya kagak boleh, Bu ya. Di belakang motong ayam di belakang rumah. Kagak boleh, harus di leher. Oh iya, di Bang Soleh. Jadi lagi mondok mah diajarin teori, pas pulang baru kita praktek belajar motong ayam. Kan ada yang motong ayam aja masih kagak berani, apalagi motong kuyuk, habis dipotong terbang. Kuyuk begitu, habis dipotong kudu diikat kakinya yang bisa terbang. Lama dikit, gedean dikit, motong kambing. Wah udah kambing, coba lagi motong sapi. Ya Allah, itu semua adalah pelajaran dalam kehidupan. Tidak ada istilah terlambat. Jadi
kita ambil hikmah dari kehidupan Nabi kita adalah pertama kesusahan. Yang kedua, bahwa Nabi kita ini adalah orang yang di dalam segala hal beliau ahli. Dalam segala hal beliau adalah contoh. Makanya kita juga berusaha untuk menjadi orang yang terbaik dalam setiap hal. Beliau baiknya dalam segala hal. Di dapur, di pasar, di tempat ibadah semua. Kemudian aspek ibadah yang perlu kita contoh dari beliau Nabi kita. Nabi kita orang yang paling baik akhlaknya, paling baik kata-katanya, tutur katanya paling baik. Tapi lihat ibadahnya. Beliau adalah orang yang paling, yang kalau sujud, yang kalau sholat malam kakinya sampai bengkak-bengkak. Padahal beliau katanya udah paling baik. Udah juga dijanjikan jadi ahli surga. Jangan-jangan kalau kita mah udah dijanji jadi ahli surga, ya Allah, besok udah agak mau, udah nggak usah sholat lagi dah, udah calon surga ini. Tapi Nabi kita walaupun sudah dicalonkan jadi ahli surga, beliau masih sholatnya jangan ditanya kakinya apa bengkak-bengkak. Ketika ditanya sama istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, dilihat suaminya lagi Rasulullah mulai sholat, Aisyah lagi tidur. Dia mendusin, Aisyah mendusin, bangun, lah Nabi masih sholat juga. Aisyah tidur lagi, apa bangun lagi Nabi masih sholat juga. Apa bengkak? Ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan hal seperti ini? Apa jawab Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, apa aku enggak suka menjadi disebut orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman untuk bersyukur beliau sampai bengkak-bengkak kakinya dalam ibadah. Maka kita juga harus bersungguh-sungguh agar kita ini jangan cuma ngaku saya ngaku umatnya Nabi Muhammad, tapi berapa ajaran yang kita ikutin? Kita ngaku hamba Allah, tapi berapa ajarannya yang kita laksanakan? Makanya itu kalau namanya ngaku. Makanya ada kumpulan jamaah ahli zikir, dalam zikirnya dia selalu membaca ratusan kali, ana Abdullah, ana Abdullah, ana Abdullah, saya hamba Allah. Ini kira-kira kita hamba Allah bukan? Ibu-ibu hamba Allah? Bapak-bapak hamba Allah? Hamba Allah itu namanya ngaku. Kita ngaku belum tentu diakuin. Kayak kita ngaku, saya kan ini kenal sama Pak Prabowo, misalkan begitu. Pas ditanya Pak Prabowo kenal sama kita, itu namanya ngaku. Sama kayak ada satu kejadian, Bapak Ibu, ada orang ketabrak di jalanan. Habis ketabrak dirubungin sama orang, mau ngelihat susah. Ada wartawan pengen moto, deketin, selamat masuknya. Akhirnya dia bilang apa? Minggir. Bapak siapa? Saya bapaknya korban. Langsung pada minggir semuanya. Saya bapaknya korban. Pas dilihat ternyata yang ketabrak anak monyet. Pucet itu wartawan. Wah, nyesel gua tadi bilang bapaknya korban. Yang meninggalnya monyet. Dia bapaknya monyet berarti. Itu namanya ngaku. Kita juga begitu. Kalau cuman kita ngaku, saya hamba Allah, saya adalah pencintanya Rasulullah, belum tentu diakuin oleh Nabi kita, oleh Allah. Tapi mari sama-sama kita buktikan dengan amal kita. Kita buktikan dengan kita mencintai, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah digendeng sama Nabi, digendeng sama Nabi. Umar pas digendeng sama Nabi, Umar bilang, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min waladi. Oh iya, kata anak Nabi, engkau lebih aku cintai ya Rasulullah dari anakku. Engkau juga lebih aku cintai dari ibuku. Engkau juga lebih aku cintai dari hartaku. Kata Rasulullah, ya bagus. Apakah aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri juga? Umar diem aja, agak langsung jawab, la ya Rasulullah, enggak ya Rasulullah. Habis itu Nabi bilang, la imana,
Nabi bilang kepada Umar, wahai Umar, tidak sempurna iman seseorang hatta akuna ahabba ilaihi mimma siwa. Kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai dari segalanya, bahkan dari dia sendiri. Akhirnya Umar pulang ke rumah. Umar mikir, apa bener ya? Itu nggak langsung dijawab tadi. Apa yang dikatakan Nabi langsung diam. Umar langsung pulang ke rumah. Dia mikirin, apa bener kata Nabi? Akhirnya Umar berpikir, andaikan nanti di hari kiamat nanti nggak ada orang lagi yang bisa nolong saya, kira-kira mana yang lebih saya butuhkan, diri saya apa Rasulullah? Mikir Umar, kalau dia bersandar kepada dirinya, kalau kita nih misalkan kita hanya bersandar sama diri kita, apakah cukup amal kita buat bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Umar mikir, ternyata Rasulullah itu lebih dibutuhkan dari diri kita sendiri di hari kiamat nanti. Akhirnya Umar datang lagi ke Nabi, ya Rasulullah, anta ahabu ilayya min nafsi. Akhirnya kata Umar, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri. Baru Nabi bilang, sodaqo Umar, benar Umar. Jadi Bapak Ibu, siapa Nabi itu di mana cintanya? Di dalam diri kita. Lebih kita cintai bahkan dari diri kita sendiri, Karena beliau itu lebih kita butuhkan. Bahkan dari diri kita sendiri di hari akhir kiamat nanti. Di hari kiamat nanti ketika kita minta tolong sama Nabi Adam alaihi salam, ya Nabiullah Adam, tolong saya, isfa'li ya Rasulullah Adam. Kata Nabi Adam, bagaimana aku menolong kalian? Aku aja diturunin dari surga sama Allah. Bagaimana aku menolong kalian? Kita minta tolong sama Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, bagaimana saya menolong kalian? Anak saya aja Kan'an nggak bisa saya tolong. Kan'an, siapa Kan'an itu Bu? Anak Nabi Nuh yang nolak diajak naik ke perahu. Anak Nabi aja kagak bisa ditolong, agak taat sama bapaknya, apalagi anak kita, anak ustad, anak kiai. Suka ada yang ngomongin kan bapaknya ustad, anaknya begitu. Jangankan ustad, Nabi Nuh anaknya kagak bisa diatur. Maka yang namanya hidayah itu tergantung dari Allah. Minta tolong kepada Nabi yang lain, minta tolong sama Nabi Isa alaihi salam. Kata Nabi Isa, bagaimana aku minta tolong sama, aku bisa menolong kalian, aku aja dikejar-kejar sama pengikutku sampai aku diangkat sama Allah. Maka terakhir kita minta tolong sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad harus kita cintai lebih dari kita mencintai diri kita sendiri dengan mengikuti syariatnya. Yang terakhir, karena udah kelihatan gerimis, saya takut tambah gede gerimisnya. Belum. Yang terakhir, Anda juga udah siap kayaknya, takut ntar kedinginan yang di langsung. Kalau itu benar. Oh itu benar. Yang terakhir, yang kita ambil dari Nabi kita adalah Nabi itu membetulkan akhlak dengan akhlak. Nabi kita memperbaiki akhlak dengan akhlak yang jelek dengan akhlak yang buruk. Nabi Muhammad suatu ketika mau pergi sholat, di tengah jalan ada yang ngeludahin dari atas. Kalau kita diludahin pengen tahu mana batu. Nabi Muhammad diludahin dari atas, beliau nggak marah-marah, dia langsung berangkat aja, sholat dah dilewatin. Besok hari kedua lagi lewat, diludahin lagi, Nabi Muhammad kagak ngelawan. Ya, hari ketiga beliau lewat, masih diludahin lagi, nggak ngelawan. Hari keempat beliau lewat, oh nggak ada yang ngeludahin. Biasanya ada yang ngeludahin dan lewat, kok hari keempat ini kagak ada yang ngeludahin. Nabi nanya, ini kemarin ngeludahin kemana ya? Nanya sama tetangga. Oh dia lagi sakit. Nabi datang pulang ke rumah, datang ke Aisyah, wahai Aisyah,
ada nggak yang bisa saya bawa? Saya pengen jenguk nih, ada orang sakit. Yang dijenguk bukan siapa-siapa, yang sering ngeludahi Nabi. Akhirnya Nabi datang ke rumah orang tersebut, ditanya, "Waduh, kenapa Pak? Sakit ya?" "Iya." "Kok tumben saya nggak diludahin lagi?" Ya Allah, Nabi mulia banget ya, memperbaiki akhlak dengan akhlak. Akhirnya orang yang tadi biasa ngeludahin, karena nabinya baik, orang tadi menjadi baik dan akhirnya masuk Islam. Jadi memperbaiki akhlak yang jelek bukan dengan akhlak jelek lagi. Emang orang udah pengen berantem sama kita, kata kita, "Lu jual, gua beli." Jadi berantem. Tapi kalau ada orang pengen berantem sama kita, bilangnya apa? "Maaf, ini soim, saya lagi puasa." Kan begitu. Kalau pengen berantem ntar habis lebaran. Bukan maksudnya begitu, tapi kita lawan dengan akhlak yang baik insya Allah. Apalagi sekarang kita zamannya krisis kepemimpinan. Cara mencari pemimpin sudah diajarkan dalam Islam, yaitu minimal seperti kita mencari pemimpin dalam sholat. Dalam sholat itu ada imam, ada makmum. Kalau jadi makmum mah siapa aja boleh. Enggak ada aturan memilih makmum. Kalau makmum mah yang buta boleh jadi makmum, yang budeg boleh jadi makmum, yang pelok boleh jadi makmum, yang bacaannya kagak rapi boleh jadi makmum. Tapi kalau pengen jadi imam harus ada pemilihannya, caranya. Nabi mengajarkan siapa yang boleh jadi imam, kata Nabi, a'lamuhum. A'lam, orang yang lebih berilmu. Berilmu dalam arti bukan hanya berilmu, tapi mengamalkan ilmunya. Kalau sekampung ilmunya sama, atau ada dua orang ilmunya sama, yang satu pelok, yang satu kagak, maka yang berhak menjadi imam adalah yang kagak pelok. Pak Ustadz, sekampung ini alim semua dan pelok semua, maka sah orang pelok jadi imam, namanya kampung pelok. Diapain juga susah. Begitu. Lah kalau Ustadz alimnya sama, apanya lagi yang didahulukan? Absoh, lebih fasih. Fasih ini dalam arti kata lebih bisa, kata-katanya mengena dengan orang banyak, kata-katanya nyambung. Pemimpin itu kata-katanya harus nyambung, paham. Kalau dia jadi pemimpin, jangan asal jadi pemimpin, mentang-mentang baru jadi pimpin, jadi imam, sekali baca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, waladolin, amin, habis itu baca Yasin. Dia kagak tahu yang di belakang banyak orang yang berbeda karakter. Ada orang tua yang kalau berdiri udah gemeteran. Ada yang punya penyakit darah tinggi, kalau sujud kelamaan palanya ngebet. Ada juga yang lagi pengen habis sholat, pengen nerima duit, udah janjian. Sholatnya kelamaan, jadi sholatnya udah ngerunggung aja. Kata dia, taubat sholat di sini dah panjang banget. Begitu. Nah, maka harus bijaksana. Makanya kata Nabi, idza amma ahadukum falyakhaffif. Kalau kalian jadi imam, maka hendaklah meringankan bacaan sholatnya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, minimal tadi ada 3 ya yang kita ambil dari diri Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ya, Nabi Muhammad memang sudah hidupnya diterpa dengan kesusahan. Kita juga sebagai hambanya jangan takut dengan kesusahan. Insya Allah setelah kesusahan itu timbul kemudahan. Inna ba'dal usri yusra. Kemudian yang kedua adalah kita aspek ibadah. Nabi Muhammad sudah bukan main, hebat banget akhlaknya. Sudah dijanjikan jadi ahli surga, tapi ibadahnya nggak kurang-kurang. Maka kita juga harus, ibadah kita harus betul-betul berjuang untuk mencari yang terbaik, bisa meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, memperbaiki akhlak dengan akhlak. Akhlak kita dengan sesama, akhlak dengan keluarga, akhlak dengan anak. Insya Allah sesungguhnya semua contoh ada di diri Nabi kita, uswah hasanahnya
tinggal kita mencontoh beliau, berakhlak yang baik, insya Allah akan melahirkan hal-hal yang baik juga. Mohon maaf tidak banyak yang dapat saya sampaikan karena nasi juga udah siap ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Sebelum saya selesai kita selawatan dulu boleh kali ya? Iya. Salatnya apa namanya? Hujannya tertunda ini alhamdulillah. Salawatan Bu ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Barang-barang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Doa dari yang lain saja. Saya kira ini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian tadi penyampaian tausiah tentang maulid. Sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat contoh suri tauladan yang baik. Demikian yang disampaikan begitu banyak, panjang lebar untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan penyampaian tadi kita bisa introspeksi kita masing-masing. Sudah sejauh manakah kita sebagai kepala rumah tangga? Sudah sejauh manakah kita sebagai ibu rumah tangga? Mengurus suami, mengurus anak. Begitu juga sudah sejauh manakah kalau kita pedagang kejujurannya? Sudah sejauh manakah ibadah kita? Sudahkah kita mencontoh Rasul yang begitu tepat dengan banyak kesulitan namun tetap dia ibadah. Begitupun beliau sudah dijanjikan masuk surga, namun beliau istighfarnya lebih 100 kali dalam sehari. Sudahkah kita mencontoh beliau? Malam hari ini kita terbuka hati kita. Mudah-mudahan mulai besok dan seterusnya, yuk sama-sama kita mencontoh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW berhak yang kita ambil contohnya karena sampai akhirat nanti. Demikian jamaah sekalian. Dan akhirnya mari kita sama-sama tutup pengajian ini dengan doa yang disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Taufik. Padanya dipersilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li'ajimi sultanik. Ya Hanan ya Manan ya Badi'an samawati wal ardi ya Zal jalali wal ikram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna as'aluka bi barakati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qasil lana intisara li ahbabika ala adaika. Allahumma qasil lana khususan li intisari ahlina wa ashabina wa talamijina wa zairina wa man ahsana intisara li ahbabika ala adaika. Allahumma salimna wa salimhum min kulli afatin wa balayatin wa min kulli hasidin wa zalimin. Allahumma warzuqhum rizqan wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma warzuqna warzuqhum rizqan wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma warzuqhum rizqan wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma sabitna 'alal iman. Allahumma sabitna 'alal Islam. Allahumma sabitna 'ala dinil imani wal Islam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula pengajian pagi hari ini. Terima kasih. Mohon maaf. Malam hari ini terima kasih atas segala perhatian. Masih boleh makan? Masih boleh makan malam. Kurang berkenan karena MC-nya Kali ini. Dan kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Makan biasa aja. Makan rumah aja. Rumah es apa? Taufik. Oh iya. Duluan. Emang. Ustaz Ayat ada? Hah? Ayat. Ustaz Ayat. Di sono dia mah di Alfitro. Ayat. Ya Ayat Sugiat. Di Alfitro. Teman saya di LTM NU dia. LTM. Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, all praises
praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.